Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmadani Effendi, NIM 19042050. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pembinaan sumber daya manusia di sektor publik dalam rangka memenuhi tugas 12 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Materi pokok yang akan dibahas pada video kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian pembinaan sumber daya manusia. Yang kedua, strategi pembinaan sumber daya manusia. Yang ketiga, peran strategis pembinaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, pola pembinaan sumber daya manusia. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan adalah usaha dan kegiatan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, derajat profesionalisme, serta peningkatan kualitas kerja. Pembinaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas kerja. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja, pembinaan terhadap pegawai juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin, etika pegawai, dan mengembangkan karir. Dalam pembinaan orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi juga ilmu praktek. Jadi, dapat disimpulkan pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil, serta didukung pembinaan mentalitas untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan menambahbaktikan dalam bentuk sikap yang bersih. Materi yang kedua yaitu strategi pembinaan sumber daya manusia. Strategi pembinaan pelatihan sumber daya manusia diarahkan agar pelatihan kerja mampu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan perkembangan pembangunan. Strategi pelatihan kerja menggunakan pendekatan kesisteman dan bina secara terpadu, berkesinambungan, yang berperan secara optimal dan menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja, terampil, disiplin, dan produktif. Dalam strategi pembinaan pelatihan kerja dikenal adanya trilogi latihan kerja sebagai berikut. Yang pertama, latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja. Yang kedua, latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses kaitan dalam pendidikan, latihan, dan pengembangan satu dengan yang lain. Dari pemahaman sebelumnya, jelas bahwa semua upaya-upaya pelatihan bermuara pada pasar kerja sehingga tidak satupun peserta latihan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, di dalam strategi pelatihan kerja perlu diadakan pembaharuan total pada beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengizinkan lembaga pelatihan atau LPS yang berperan bisnis. Yang kedua, mengadakan pelatihan bagi para sarjana untuk dapat mandiri. Yang ketiga, mengadakan pengaturan khusus tentang latihan dasar yang diterapkan pada sekolah-sekolah formal. Dan yang terakhir, peraturan baru di bidang pelatihan kerja. Materi yang ketiga yaitu peran strategis dalam pembinaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar bertujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu kepada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan. Berikutnya adalah peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dielaborasikan dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas adalah sumber daya strategis yang memberikan nilai tambah atau add value sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis. Kemampuan sumber daya manusia ini merupakan kompetitif
advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan add value yang maksimum yang dapat mengoptimalkan competitive advantage. Adanya sumber daya manusia expertise, yaitu manajer strategis, dan sumber daya manusia yang handal yang menyumbangkan dalam menghasilkan add value tersebut dan merupakan add value perusahaan. Add value adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Materi terakhir yaitu pola pembinaan sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Betapapun modern sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi, SDM menjadi kualitas yang paling menentukan dari tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai. Dalam perjalanan karirnya, setiap orang memerlukan pembinaan yang sistematik. Menurut A.W. Wijaya, tujuan pembinaan khususnya kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai dengan maksud untuk mampu melaksanakan tugas dengan efisien. Pekerjaan pasti akan berevolusi dan berubah. Karena itu, diperlukan pelatihan yang berkesinambungan untuk tanggap pada perubahan teknologi. Pengembangan semua tenaga kerja, termasuk pengawas dan manajer, diperlukan untuk menyiapkan organisasi menghadapi tantangan ke depannya. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, baik teoristis, konseptual, keahlian, maupun sikap dan mental. Untuk itu, pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Menurut Socianas 1999, manusia harus belajar, yaitu proses yang tidak ada habisnya dalam mengubah diri dari keadaan semula. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.